شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel SMP Al-Irsyad Islamic Boarding School. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu dengan tema pentingnya niat sebelum beramal. Innama a'malu binniyat, semua amalan tergantung pada niatnya. Disinilah pentingnya arti sebuah niat. Sebelum melakukan perbuatan, seseorang pasti memiliki niat, baik niat yang diucapkan maupun niat yang disimpan sendiri. Niat inilah yang menentukan bagaimana nilai perbuatan tersebut di hadapan Allah. Apakah niat yang ada di dalam hati kita baik ataukah buruk? Ada beberapa makna yang bisa dipahami dari makna niat ini. Pertama, niat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Dua, pembeda status hukum atau amal seseorang. Ketiga, niat pentingnya niat yang ikhlas. Empat, niat seseorang bisa diperbaharui. Dari beberapa makna ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, niat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Apa artinya? Setiap amal yang dilakukan oleh seseorang muslim harus dilandasi dengan niat yang benar dan keikhlasan agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba melakukan suatu perbuatan dengan tiga hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Niat adalah salah satu dari tiga hal tersebut. Karena itu, tidak berlebihan jika Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga dari ilmu. Karena itulah setiap orang yang menuntut ilmu wajib meluruskan kembali niat yang dimilikinya. Yang kedua, pembeda status hukum atau amal seseorang. Saat seorang hamba melakukan puasa hari Senin, ada beberapa kemungkinan puasa yang dilakukannya, seperti halnya pada bulan Ramadan ini. Bisa puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Daud, dan lain sebagainya. Sekilas tidak ada perbedaan antara puasa-puasa tersebut. Hanya orang yang melakukan puasa yang mengetahui puasa apa yang dia niatkan pada hari itu. Selain itu, dengan niat pula suatu perbuatan bisa bernilai pahala. Misalnya, seperti makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Saat seorang hamba meniatkan semua perbuatan tersebut sebagai bentuk ibadah, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Yang ketiga adalah pentingnya niat yang ikhlas. Suatu amal perbuatan diterima Allah jika niatnya benar dan caranya benar. Saat suatu amalan baik atau suatu ibadah dilakukan karena niat selain Allah, maka amalan atau ibadah tersebut bisa tertolak. Bahkan pelakunya bisa celaka. Termasuk niat yang tidak ikhlas adalah berharap pujian, ketenaran, harta dunia, dan lain-lainnya. Bahkan seorang yang berniat melakukan amal kebaikan bisa dihitung sudah melakukan kebaikan jika niatnya murni dan ikhlas karena Allah.
Misalnya saja orang yang berniat sholat malam atau tertidur, atau orang yang berniat sholat jamaah, lalu begitu ia sampai masjid jamaah sudah selesai, orang tersebut tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah melakukannya. Bapak Ibu pendengar yang saya hormati, yang terakhir atau yang keempat adalah niat seseorang bisa diperbaharui. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan. Hadis tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat karena dunia atau wanita akan mendapatkan dunia dan wanita. Namun disebutkan bahwa orang yang tersebut akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebaikan Allah kepada hambanya. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan suatu amalan karena niat lain selain Allah dan Rasul-Nya, kemudian di pertengahan jalan dia menyadari kesalahannya dan memperbarui niatnya, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut, yaitu Allah dan Rasul-Nya pula. Selain makna tersebut, tentu saja masih banyak makna yang lain bisa ditelaah dari hadis ini dan hadis lainnya. Dari saya cukupkan sekian saja. Selamat berbuka puasa untuk semuanya saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.